Alhamdulillah. Iya nih, alhamdulillah Caca. Jadi, oke, saya buka dulu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini di kesempatan yang baik sudah hadir di sini Mbak Alicia Sarah atau kita sebelumnya Mbak Caca, alumni UISI sekaligus Mawapres UISI tahun 2019. Di sini juga Caca, alhamdulillah sudah ada berarti 19 nih. 21 dikurangi kita berdua, berarti ada sekitar 19 nih. Ya, Iya, 19 teman-teman Mawapres dari total 30 calon Mawapres yang akan mengikuti seleksi Mawapres UISI di tahun 2021 ini ya. iya, ya. Ini pasti berbeda banget ya dengan Caca, seleksinya online. Saya mau Biar pres terakhir yang nggak kena corona, Bu. iya, memusnahkan sehat walafiat ya, nggak kena corona, astagfirullah. Oke, biar berkah, kita mulai acara ini dengan dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dan dapat dijadikan sebagai salah satu amal ibadah kita semua yang hadir hari ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk saat ini, kita dapat cukupkan. Oke, mungkin biar kita lebih efisiensi waktu juga, Mbak Caca ini jam 7.30, nanti sampai sekitar jam 9. Ya. Nanti Caca langsung, nanti mungkin saya akan keluar sebentar, karena ini di rumah sakit ini, nanti saya tes lab bentar. Iya. Saya mungkin saya balik lagi. Jadi Iya, Bu. nanti, tapi tenang, kita udah rekam kok, jadi aman ini nanti. Iya, Nah ini siap, nanti siap. Caca bisa mulai memberikan materi, lalu nanti disambung dengan tanya jawab. Siap, siap, siap. Waktunya nanti sekitar sampai pukul jam 9. Ya, oke. Oke, mungkin bisa Iya, siap. disapa dulu teman-teman lainnya. Tadi sih udah saya sapa sih, salam doang. Ini Oke, yang lain nih, nyalain kamera dong. iya Nggak nih, kelihatan ya, kayak ngomong sendiri nih. Ayo, ayo, nyalain dulu kameranya. Jangan-jangan ada yang oke, masih di tempat tidur ini bagaimana? janganlah, jangan tiduran lah. Walaupun belum mandi Ayo, nggak ayo. apa-apa. Nyalain, nyalain, nyalain. Oke, oke. Pada Caca, Bu Yunita, persilakan monggo bisa dimulai dengan acara. Oke, thank you so much, Bu Yunita. Terima kasih. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Walaupun keadaannya seperti ini ya. Teman-teman yang lain aku minta on cam dan on microphone juga nggak masalah kok, biar kita diskusinya lebih dua arah ya. Karena mungkin ini satu-satunya sesi sharing knowledge ya, bukan bukan teori-teori yang seperti apa, tapi ini literally best practice dari saya, pengalaman saya waktu join di Mawapres. Ayo dong teman-teman. Eh, aku pokoknya aku mulai ketika udah ada yang nyalain cam ya. Kalau nggak nyalain, aku nggak mau mulai. Ayo, ayo nyalain yuk. Sambil aku nyiapin materinya. Oke, siapa tuh yang udah nyalain kamera? Kalau di sini nggak kelihatan ya namanya ya. Oh kelihatan. Latif Wahyudi. Ini calon mawapres ini sih jelas. Biasanya soalnya kalau calon mawapres tuh punya confident gitu ya, punya PD-nya tuh bagus gitu. Ayo yang lain dong. Hmm. Oh ini sekarang saya ngerasain penderitaannya Bapak Ibu dosen yang selama ini ngajar mahasiswanya off cam. Apakah saya termute? Latif bisa dengar suaraku nggak? Dengar Bisa ya? Caca. Oh dengar. Oke, 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 oke. Bu Uji, Assalamualaikum. Masya Allah. Malam, halo. Halo Bu Ya, Puji. lanjutkan. Gak fokus nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu dosen dari UISI masih ingat saya, masih mau berkenan untuk undang saya. Kali ini mau sharing knowledge tentang Mawapres ya. Ya, alhamdulillah. Aku
kayak yang tadi aku bilang ya, aku satu-satunya mawapres terakhir ini kayaknya yang nggak sempat kena pandemi ya. Kemarin, yang tahun kemarin juga sepertinya tahapan penyisihan Koperti Setuju juga udah pas corona ya. So, alhamdulillah hari ini aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku aja. Apa sih kira-kira kayak motivasinya mau join ke sini, terus habis gitu persiapannya aku lakuin apa aja di tahapan penyisihan kemarin apa aja gitu ya. Sebenarnya aku nggak sekeren Mbak Shiva ya. Dia udah bisa sampai tahap selanjutnya gitu. Aku Ya, juga Riva. Syarifah ya, benar Syarifah. Syarifah sampai nasional ya Bu ya? Udah dapat peringkat di nasional atau gimana? Iya, 20 besar kalau nggak salah, 20 besar nasional. Wah, Masya Allah, keren banget. Jadi kalau kemarin itu aku hanya diambil 10, yang waktu tahunnya Caca itu cuma diambil 10, dan itu dari Koperti Setuju yang masuk cuma satu. Masya Allah ya. Alhamdulillah tahun ini UISI berarti bisa masuk ke peringkat di nasional. Oke, ini sebenarnya ada video, tapi I don't think that ini bisa suaranya masuk ke situ juga. Kayaknya nggak masuk ya suaranya ya? Masuk nggak teman-teman suaranya? Masuk Mbak Caca. Halo? Videonya enggak Nggak ya? masuk. Enggak masuk. Oh, videonya nggak masuk ya? Maksudnya suara dari Suaranya. videonya enggak masuk. Oh, oke sih. Ya udah aku sambil ini aku mau tunjukin aja ini contoh video perkenalan diri yang waktu itu aku pakai untuk ke final Mawapres. Ini sambil aku ngomong aja nih. Ntar. So, aku Caca, Putu Alicia Sarsati Fatanaya, alumni dari Informatika UISI. Eh, aku udah lupa ini yang mau nyebutin. Jadi, kalau dulu itu di UISI aku lumayan aktif di lomba-lomba ya, terutama lomba-lomba organisasi. Karena emang dari awal masuk aku udah punya target gitu ya. Aku pengen mempersiapkan diri buat jadi Mawapres. So, aku ikut beberapa perlombaan yang teman-teman juga pasti akan ikuti atau malah sedang ikuti ya, kayak PKM, terus Gemastik. Aku juga punya startup dulu, namanya Belum Nemu. Belum Nemu ini salah satu produk dari informatika juga gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau ada sharing lebih lanjut sama aku, bisa langsung ke Instagram aku aja ya, @aliciasarah hanya 2. Oke. Sekarang aku lagi, alhamdulillah udah lagi kerja di salah satu perusahaan kosmetik ya, sebagai Head of Digital Marketing. Jadi kemampuan informatika dan kemampuan negotiationnya aku pakai nih sekarang. Nanti kita cerita-cerita lagi deh tentang apa sih efeknya ikut Mawapres sama dunia kerja gitu ya. Oke. So, first thing first, aku mau tahu dulu nih teman-teman ikut Mawapres itu kepaksa apa gimana? Ayo dong, aku mau denger dong suaranya dari siapa ya? Bentar. Aku nggak bisa lihat nih nama-namanya. Ayo dong, salah satu. Sini yang mau jadi Mawapres nih biasanya kepaksa gitu ya, karena persyaratan dari prodi gitu. Banyak yang teman-teman yang masih berpikir kayak gitu ya, tapi aku harap di sini teman-teman udah punya goals gitu ya, udah set goals dari awal, karena percuma gitu ngelakuin sesuatu kalau emang tidak diniatkan untuk hasil yang paling maksimal gitu. So di sini makanya aku pertama kali aku mau tanya dulu, apakah kalian tuh benar-benar udah siap untuk jadi outstanding gitu ya. Jadi outstandingnya dalam tanda kutip nih, soalnya mahasiswa berprestasi itu kita biasanya sebutnya outstanding student gitu ya. Kita nggak kayak ordinary student gitu ya. So aku harap sini teman-teman udah punya goals-nya ya, udah punya mindset-nya bahwa ya di sini mau yang terbaik gitu ya, semua rangkaian Mawapres akan diikuti dengan baik, semua nanti bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu dosen juga akan diikuti dengan baik, persiapannya pun akan dipersiapkan dengan maksimal gitu. Jadi aku berharap itu dari teman-teman biar nanti ke depannya itu teman-teman nggak yang asal-asalan gitu ya, bikin bikin makalahnya asal-asalan aja, bikin ngikutin kelasnya sambil tiduran aja, jangan. Soalnya aku tekanin di sini bahwa uh, it's not about the title gitu ya, bukan tentang gelarnya, tapi lebih ke gimana sih kamu berproses selama untuk mencapai si gelar itu tadi. Itu.
So kayak aku bilang tadi dari awal, jadi pertama kali aku ikut IO Champs, itu aku ketemu sama salah satu mawapres pada tahun itu, dan aku kagum gitu ya sama beliau, kayak wah keren banget ya bisa jadi mawapres gitu, ngasih materi ke teman-teman ke adik-adiknya gitu ya, kayak inspired banget gitu dia itu. So aku memang pengen banget jadi mawapres, eh sampai akhirnya aku set goals aku, untuk setidaknya aku bisa ikutlah gabung di Mawapresnya kampus gitu ya. Kampus aja dulu, aku nggak menarget yang tinggi-tinggi nih. At least kampus aja dulu jadi Mawapresnya kampus. Gitu. Oke, kayak gitu. Jadi selama perjalanan perkuliahanku pun aku tidak tidak pengen main-main gitu. Jadi ya kayak yang kalian tahu ya, kalau di Mawapres itu IPK does really important ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu pesaing-pesaing kalian itu IPK-nya nggak ada yang di bawah 3,5 gitu ya. Even aku pernah ketemu orang kedokteran yang IPK-nya 3,9, itu wow banget ya, kedokteran 3,9. Dan prestasinya juga banyak banget gitu. Jadi Mawapres ini nggak cuma tentang kalian ikut lomba, ikut organisasi, sibuk ini itu, enggak ya, tapi emang harus balance juga antara ya, akademik dan non-akademiknya. Kayak gitu. So, kayak aku bilang di bawah ya, but the key is set your goals first ya. Set dulu goalsnya apa. Kalau misalkan teman-teman mau mencapai sesuatu, emang harus di set dulu. Kalian harus punya mindset dulu. Oke, aku mau nih mencapai titik ini gitu. Makanya biar nanti selama perjalanan itu kalian gak buta gitu ya mau kemana. Oke, ini sepi-sepi aja nih, aku kayak ngomong sendiri rasanya. Jadi ini salah satu tahapan ya. Tahapan yang pertama, of course, administrasi. Ini aku nggak tahu apakah tahun ini masih sama seperti ini juga persyaratannya. Tapi pada saat itu, 2019, persyaratannya itu seperti ini. Jadi, persyaratan administrasinya itu IPK-nya harus lebih dari 3,4. Punya setidaknya 10 prestasi, terus aktif atau setidaknya pasif dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir itu membuat karya tulis ilmiah. Di sini udah pada bikin belum sih karya tulis ilmiah? Aku mau join di HP juga deh biar aku bisa lihat mukanya kalian. Halo, apakah saya berbicara sendiri? Nih masih pada malu-malu nih ya. Oke, aku mau ngobrol sama yang on cam aja deh. Latif, dari departemen apa Latif? Saya teknik kimia, Mbak Caca. Teknik kimia, Masya Allah. Penerusnya Syarifah. Tahun lalu udah ikut belum? Tahun lalu belum, itu yang mungkin ya salahnya dari saya dan teman-teman. Tahun lalu meskipun harusnya ikut buat cari pengalaman, tapi nggak tahu kenapa tahun lalu belum ikut. Oke. Berarti harusnya Latif ini udah ada waktu aku masih di UISI ya? Sudah Oh, dulu oke, Ayo I see, I Jam see, I see. saya udah lihat Mbak Caca speak up di depan dan lain sebagainya. Oke, oke. Berarti Latif sekarang semester 6. Saya semester 7. 5 akhir ya, mau Oh, menginjak 5. 6. Ya, ini mau 6 ya. Oke, oke, oke. Ya emang idealnya itu segitu gitu ya. Latif udah tahu persyaratannya seperti ini. Punya 10 Kalau prestasi. iya Pak, kalau terkait persyaratan itu kemarin kan di share terkait apa kayak macam panduannya gitulah. Ya, Prestasinya itu macam-macam, kayak ada benar. apa kayak ada kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya, jadi sertif yang diakui itu apa aja kayak gitu. Benar, benar, benar. Jadi mungkin blundernya saya nggak set mindset atau goalsnya dari awal seperti Mbak Caca itu tadi. Sebenarnya dulu waktu Ayo Jam atau waktu baru masuk perkuliahan itu sempat terpikirkan, tapi seiring berjalannya kuliah, ikut organisasi dan lain Lupa sebagainya, gitu ya. goals untuk Kebanyakan iya praktikum gitu. nggak tercatat dalam note-nya. Baru akhir-akhir ini I aja. see, I see. Ya, ya, ya. It's okay, it's okay. Thank you ya Latif ya. Itu keren banget. Jadi seenggaknya sekarang Latif udah sadar bahwa ya ini ya gitu ya yang harus dipersiapkan. Gitu juga sama teman-teman yang lain. Aku harap di sini teman-teman bisa
ngebut nih mempersiapkan ini kalau misalkan terutama bahasa Inggris ya. Jadi kalau dari pengalamanku nanti teman-teman itu di situ akan berbicara gitu ya, FGD, focus group discussion, selama kalau tidak salah 20 menit. 20 menit, jadi 10 menit pertama itu teman-teman ngomong dan 10 menit selanjutnya itu adalah discussion. Jadi teman-teman akan ditanyain sama peserta lainnya. Nah itu kayak true or false aja gitu, kayak kalau kamu bisa bicara 10 menit berarti kamu lolos, kalau kamu tidak berbicara lebih dari 10 menit maka kamu gagal. Kayak sebenarnya itu kayak sesimpel itu gitu. Logiknya gitu. Jadi mulai sekarang harus dipersiapin nih ngomong bahasa Inggrisnya. Seenggaknya 10 menit sehari gitu ya. Nanti aku kasih tipsnya gimana. Terus yang kedua nanti setelah kalian seleksi administrasi sama membuat karya tulis ilmiah itu akan ada video pengenalan diri atau pengenalan project. Jadi kalau tahun sebelum saya, tahun 2018 itu pengenalan project. Kalau di tahun saya pengenalan diri gitu. Jadi nanti coba teman-teman lihat di panduannya next-nya itu bikin apa sih gitu. Mungkin udah nggak bikin video, tapi harusnya bikin video ya, karena eranya lagi kayak gini juga gitu. Yang ketiga ini, yaitu tadi, itu kalau misalkan kita udah sampai di Kopertis, di seleksi provinsi ya kalau kita bilang. Jadi kalau Kopertis 7 itu artinya LL Dikti di Jawa Timur gitu. LL Dikti ini yang ngurusin untuk universitas kalau seingatku ya universitas-universitas swasta. Jadi nanti teman-teman akan bersaingnya itu sama universitas swasta lainnya gitu. Jadi itu yang ketiga itu tadi seleksi dari LL Dikti Kopertis 7. So, tadi kan aku udah sebut ya kalau kalian harus punya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu kan sekarang kayak cenderung ke karya tulis ilmiah itu something yang serius, something yang harus diteliti, basic on teori gitu ya. Tapi di sini aku tambahin bahwa karya tulis ilmiah itu harus komersil. Kenapa aku bilang harus komersil? Karena kita itu akan berhadapan dengan juri-juri dari latar belakang, dari background education yang berbeda-beda, dari background pendidikan yang berbeda-beda. Tidak semuanya mengerti tentang kimia, tidak semuanya mengerti tentang informatika. Maka gimana caranya kita menjelaskan ide kita ke orang awam, dan itu bisa dipahami gitu loh sama orang awam. Jadi tanpa orang awam itu harus tahu apa sih itu coding, apa sih itu zat-zat kimia gitu ya. Tanpa mereka harus memperdulikan itu, mereka itu bisa get your idea gitu. Mereka bisa paham sama gagasan kalian. So, itu yang aku bilang karya tulis ilmiah komersil gitu. Gimana caranya bikin karya tulis ilmiah yang komersil? Kalian punya basic teorinya, kaitkan itu, gunakan itu dengan isu-isu yang lagi hot gitu ya. Kayak sekarang mungkin corona, terus habis gitu apalagi yang lagi in, kayak cara mengatasi pornografi video mungkin, atau banjir gitu ya. Hal-hal yang itu tuh hot issues gitu, yang emang orang-orang itu menjadi common problem buat orang-orang. Kalau aku rasa sih biasanya yang menang itu judulnya pasti ada judul komersilnya gitu. Dulu sebelum aku tahu bahwa harusnya itu komersil, aku tuh tulisnya kayak informatika banget gitu ya. Sebagaimana biasanya anak informatika nulis laporan gitu ya. Sebagaimana biasanya anak informatika tuh nyusun proposal kayak gitu. Tapi ternyata karya tulis ilmiahnya itu harus komersil gitu. Sehingga waktu dibaca itu karya tulisnya nggak susah gitu untuk dipahami sama pembacanya, sama jurinya gitu. Oke. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira judul research saya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira saya dulu bahas apa sih pas tahun 2019? Kira-kira saya bahas apa nih? Langsung off cam semua ya. Ini susah banget nih mau dua arah kalau kayak gini caranya. Oke, aku spoil langsung aja. Jadi judul karya tulisku itu filtrasi berita hoax pada sosial media dengan memanfaatkan machine learning sebagai upaya Indonesia bebas hoax. Jadi
Di sini aku punya teori mengenai machine learning, aku punya teori mengenai algoritma-algoritma. Selain itu juga saat itu sosial media itu lagi in banget, lagi apa ya, kayak everybody use sosial media gitu, semua orang pakai gitu ya. Tapi itu juga yang menjadi salah satu sumber penyebaran hoax gitu. Banyak banget kan dulu tuh lagi banyak-banyaknya concern kalau misalkan di grup keluarga gitu ya, banyak banget yang nge-forward berita-berita hoax kayak gitu. So di situ saya mau bikin gimana sih caranya kalau kita bisa download satu aplikasi, kita bisa bikin satu aplikasi. Kalau aplikasi itu udah di-download, dia akan terintegrasi, terhubung sama aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga ketika kita mau post something itu kita bisa tahu gitu itu hoax atau enggak gitu ya. Dengan metode machine learning itu tadi. Terus di situ saya kasih harapan gitu. Saya kasih harapan sebagai upaya Indonesia bebas hoax 2025. Bahkan saya bisa menargetkan gitu ya 2025. Itu tuh sebagai kayak apa ya, bentuk percaya dirinya kalian terhadap gagasan kalian gitu. Jadi ketika juri pertama kali baca, they should be understand bahwa uh, tuh mohon semuanya nyalakan kamera. Seharusnya ya itu tadi ya, mereka harusnya udah paham bahwa oh ini karya tulis dia gimana nih, at least bikin juri itu penasaran gitu. Gimana caranya dia bisa membuat Indonesia bebas hoax di tahun 2025 gitu. Sehingga dia mau baca terus proposal kita gitu. Itu. Jadi nanti kalau misalkan kayak teman-teman dari aku kurang ngerti nih judulnya Syarifah kemarin apa ya. Tapi itu pasti cukup sulit ya karena dari Tekim gimana caranya bisa deliver something yang mudah dipahami sama juri. Nanti belajar juga sama Syarifah. Atau udah ya? Harusnya sih udah belajar sama Syarifah. Oke, jadi ini kondisi saat saya presentasi idea saya. Jadi karena tadi yang kayak aku udah bilang 3 tahap, ada tahap penjurian untuk KTI-nya, untuk karya tulis ilmiahnya, ada penjurian untuk kemampuan berbahasa Inggris, dan yang terakhir itu interview tentang our personal gitu ya. Gimana sih kita secara personal gitu. Itu presentasinya ini lumayan lama ya, 30 menit. 30 menit itu 20 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Tapi tetap aja menurut aku itu lama banget, soalnya biasanya kita kalau presentasi tugas atau presentasi uh, final project gitu ya biasanya cuma 20 menit. Even aku ikut lomba-lomba yang lain pun biasanya cuma 10 menit gitu ya, malah dikasih batas waktu yang sangat singkat gitu. Tapi yang ini malah cukup panjang ya, mungkin mereka memang mengharapkan something detail tentang makalah kita gitu. Mereka memang pengen tahu semuanya secara detail tentang apa yang kita tulis. Tapi di sini aku kasih kuncinya bahwa manfaatkan 5 menit pertama untuk menggambarkan keseluruhan. Jadi 5 menit pertama itu justru untuk menggambarkan keseluruhan apa sih yang kalian maksud di karya tulis kalian. Dan 2 menit terakhir untuk closing statement gitu. Ini sebenarnya videonya aku lagi presentasi di sini. Di sini ada jurinya. Di situ ada juri, terus habis itu ada timer dan PPT ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pasti pertama jelasin dulu 5 menit pertama. 5 menit pertama itu benar-benar kita harus menggambarkan apa sih kondisi yang terjadi dan apa yang mau ditawarkan. Jadi kalau dulu itu aku bilang kayak gini, pasti Bapak Ibu ngerasa ya kalau Indonesia ini kualitas, oh aku bilang gini, Bapak Ibu pasti udah pernah ya nerima WhatsApp message dari grup-grup keluarga atau grup-grup yang lain, atau misalkan ngelihat berita dari Facebook yang ternyata berita itu adalah berita yang nggak benar, padahal berita itu udah menimbulkan kericuhan gitu. Pasti kalian pernah kan menghadapi itu gitu. Aku secara gamblang menggambarkan itu dulu, hal-hal yang memang terjadi di kehidupan kita. Setelah itu aku juga bilang dan aku paparkan data bahwa hampir pengguna sosial media sekarang itu sebanyak ini. Berarti kalau kita konversikan sama jumlah penduduk di Indonesia, berarti sekian puluh persen, hampir semua orang itu menggunakan sosial media. Aku bisa bilang kayak gitu. Sehingga di situ mereka melihat urgensi, mereka melihat, oh iya ya benar juga ya bahwa kondisi seperti itu memang iya terjadi sih gitu. Itu bisa kita lihat dari kayak biasanya juri itu angguk-angguk gitu ya, kayak iya emang aku juga pernah mengalami itu gitu.
Setelah itu baru aku masuk, aku bilang, tapi pernah nggak sih kebayang ketika apa? Oh nggak, aku bilang gini juga. Biasanya orang-orang netizen itu selalu bilang bahwa filter dong kata-katanya. Kamu sebagai pengguna sosial media itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu share gitu. Tapi gimana ketika kondisinya kita itu nggak tahu gitu, apakah yang kita share itu benar atau enggak. Nah, terus habis itu baru aku bayangin di situ. Bayangkan gimana jika kita bisa mendownload suatu aplikasi dan aplikasi itu bisa terintegrasi sama semua sosial media sehingga ketika kita share something itu udah terfilter duluan tanpa kita harus berpikir bahwa oh ini hoax, oh ini enggak, oh ini sopan, oh ini tidak gitu. Jadi kita bisa filter kayak gitu. Bayangin gimana kalau misalnya kayak gitu. Eh, dengan ide yang seperti ini bisa ini sangat mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia bebas hoax 2025. Aku di situ menyebutkan judulku gitu ya. Menyebutkan judul dari makalahku. Jadi dari 5 menit pertama itu kita udah grab attention mereka sehingga mereka di pembahasan berikutnya itu setidaknya mendengarkan kita gitu. Karena juri kan di situ tuh peserta ada 40 orang ya kalau nggak salah ada 40 orang peserta dan itu pasti jenuh banget. Aku peserta ke 38. Jadi udah hampir terakhir udah jenuh-jenuhnya juri gitu ya. Emang udah waktunya kita untuk grab attention mereka lebih besar gitu. Dan dua statement closing terakhir itu biasanya untuk menekankan uh, penting nggak sih ide ini untuk diwujudkan. Kalau di sini aku bilang gini, di sebuah negara yang paling penting sebelum kita melakukan yang lain itu sebenarnya kita sangat penting untuk menyelamatkan SDM-nya. Kita penting penting banget bagi kita untuk menyelamatkan sumber daya manusianya. Kalau misalkan sumber daya manusianya buruk, maka itu bisa menggambarkan bagaimana kualitas dari negara itu. Aku bilang seperti itu. Jadi kayak di situ menunjukkan urgensi. Oh iya ya, berarti ini bisa jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu kayak jauh banget ya dari informatika. Tapi emang kalian harus menulis something yang tetap berhubungan dengan basic ilmu kalian, basic keilmuan kalian. Jadi kalau misalkan emang dari kimia ya emang harus nulis tentang kimia gitu. Gitu juga kalau dari logistik gitu. Emang harus tulis tentang bidang keilmuannya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Aku kepo nih. Kok kayaknya pada batu yang disuruh on cam nggak ada yang on cam nih. Aku mau nyebut nama nih. Risa Dewi Anggraini. Coba dong on cam dong Risa Dewi Anggraini. Oh iya, kalau aku dulu waktu aku camp ini, mau press camp ini, super camp ini aku dinilai ya per sesinya itu dinilai. Jadi aku memang selalu mengupayakan bahwa selama camp pun aku harus melakukan yang terbaik gitu. Ayo dong on cam dong tadi. Atau belum jilbaban nih? Jilbaban dulu, Risa Dewi Anggraini. Ayo, ayo, ayo. Iya, Mbak Ca. Wes. Risa gimana persiapannya? Udah siap belum? Alhamdulillah sudah mulai menyiapkan, Mbak. Sudah mulai Risa mencicil dari dulu. departemen apa nih? Dari akuntansi, Mbak Ca. Akuntansi. Oke, rencananya apa nih kalau akuntansi? Wah. Kalau tadi dari yang aku bilang kan, coba idenya itu harus komersil loh. Udah kebayang belum? Kira-kira KTI-nya nanti mau bahas tentang apa sih? Itu sama kayak esainya juga nggak sih, Mbak Ca? Iya, benar-benar kayak esai. Ya kalau esainya sendiri sih itu, Mbak Ca. Aku anunya itu prestasi, ambisi atau mimpi di masa pandemi COVID-19. Nah, oke, Gitu sih. nice. Gitu. Kamu ambil salah satu subjek COVID-19 itu udah sangat baik ya. Tapi kalau yang tahun ini esainya tuh harus ini nggak sih? Harus berkaitan dengan bidang studi kalian atau enggak? Kalau itu kurang tahu sih Mbak Ca. Soalnya kemarin waktu pertemuan yang pertama itu dibilangnya sih nggak apa-apa kalau keluar dari I bidangnya see. kita. Tapi kalau seumpama lebih bagusnya itu ada Satu bidang. disambung-sambungin gitu Mbak. Iya, Iya. iya benar. Kamu kan bisa juga
diambil kayak kondisi ekonominya orang Indonesia setelah COVID-19 kayak gimana gitu kan. Itu bisa juga, atau bisa kamu ambil kayak subjeknya UMKM. Sekarang kan lagi kayak menteri-menteri semuanya penggalakannya ke UMKM gitu-gitu ya. Jadi itu bisa kamu kaitin juga. Kasih ide nih. Iya, siap Oke, Mbak thank you Ca. ya. Risa ya. Iya, Sukses ya. sama Mbak Ca. Aku mau dengar dari yang cowok dong. Dimas Albert. Wah, ayo Dimas Albert, mana suaranya nih? Bobo nih ya, jangan-jangan ya. Dimas Albert, ada Ibrahim Nata Imani. Ayo dong, Mbak Caca. siapa nih? Udah Siapa nyala nih? kameranya. Siapa nih? Ini siapa Ibrahim nih yang Nata. ngomong? Siapa? Ibrahim Nata. Oke, Ibrahim Nata, Ibrahim. Mbak. Ibrahim dari departemen apa? Dari Tekim, Mbak. Tekim lagi. Oke, Tekim kayaknya kirim paling banyak ya tahun ini ya. Berapa? 5 orang ya? Ada 5 orang ya. Oh, informatika juga 5 orang berarti. Oke. 6. Ibrahim 6. Oh, 6 Waduh, ya. nggak terima. Ini siapa yang bilang 6 ini? Latif. Oke. 6 dari Tekim. Gimana? Ibrahim, kira-kira persiapannya gimana nih? Kamu mau tulis tentang apa? Kan itu waktu seleksi internal di Iya. Tekim itu udah nyiapin teman-teman semuanya ini, namanya ini pasti udah nyiapin juga. Iya. Itu waktu itu saya membawa kayak isu jejak karbon di dunia. Oke. Kita tahu kan karbon sekarang sangat diperhatikan banget ya, karena dampaknya sangat serius sekali di atmosfer, terus pemanasan global dan lain sebagainya lah. Banyak sekali dampak buruknya seperti itu, Mbak Caca. Oke. Berarti salah satu subjek juga, subjek populer yang kamu ambil sih menurut aku si pemanasan globalnya ya. Salah satu big effect-nya dari jejak karbon. Ya, Iya. benar. Iya. Iya. Iya, Mbak. Jadi saya latar belakangnya itu industrialisasi yang besar-besaran seperti itu, karena pastinya di industri itu pasti mengeluarkan polusi. Pasti ada jejak karbonnya. Kita beraktivitas juga pasti juga kan menghasilkan jejak karbon seperti itu. Wah, keren. Kalau dari aku sih, Ibrahim, mungkin kamu bisa menjelaskan terlebih dahulu kayak yang tadi kamu jelasin ke aku. Jadi kita di kehidupan kita sehari-hari itu kita juga menghasilkan jejak karbon. Terus habis gitu, selain itu industri pun juga mengeluarkan jejak karbon. Bayangin kalau misalkan di kehidupan manusia jejak karbonnya aja misalkan segini besar gitu ya. Kalau di industri bisa sampai sebesar apa gitu. Nah, baru kamu bisa jelasin apa sih impact-nya gitu. Apa problemnya gitu. Emang kalau ada jejak karbon kenapa gitu. Sama kayak kalau aku dulu tuh emang kalau ada hoax kenapa gitu. Makanya terakhir itu aku ambil benang merah bahwa hoax itu bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu juga yang nanti harus Ibrahim pikirkan. Kira-kira kalau misalkan ada jejak karbon ini efeknya apa gitu. Kenapa? Efek jangka panjangnya itu apa gitu kira-kira. Itu sih saranku. Ya, Keren Mbak. sih, Izin keren. bertanya boleh nggak, Mbak? Boleh banget. Ya, tadi sempat membuka pandangan ketika ada komersialisasi tema gitu ya. Iya. Semakin komersial semakin baik gitu, Mbak ya. Iya, betul. Jadi dulu kalau pengalaman Mbak Caca itu pasti ini kan tadi Mbak Caca temanya ini pembuatan aplikasi ya, Mbak ya, filter betul. hoax. Nah, itu untuk menguatkan argumen itu pastinya juga pasti ada kayak proses pembuatannya yang mungkin ada coding-codingnya seperti itu. Iya, benar. Nah, itu mungkin kalau latar belakang itu sangat mudah mudah dikomersialisasi kayak gitu. Tapi kalau untuk memperkuat argumen, kalau masuk ke metodologi pembahasannya itu kan pasti itu, Pak, untuk mengkomersialisasi itu lebih seperti itu. Aku paham maksudnya. Kalau tips dari Mbak Caca itu seperti apa, Mbak? Oke. Thank you Ibrahim for the question. Oke. So, sebenarnya aku maksud itu
adalah secara general adalah judulnya. Jadi bagaimana supaya judul dan alur dari apa yang kamu sampaikan itu bisa dipahami. Makanya itu kita perlu ngasih tema-tema komersil. Soalnya dengan kamu menyampaikan latar belakang aja, mungkin orang udah akan paham dan tidak lagi mempedulikan gimana sih metodologi yang akan kamu lakukan gitu. Mungkin di metodologi itu mereka hanya akan menguji teori kita itu dari mana. Kamu bisa bilang teori itu bisa digunakan itu gimana gitu. How you can prove that theory gitu. Apakah teori itu benar-benar udah terbukti, apakah teori ini tuh udah benar-benar bisa digunakan. So di metodologi dulu aku menyampaikan bahwa filter ini atau metodologi ini, teori ini itu sudah diimplementasikan misalkan di Google gitu. Google kita itu udah menggunakan itu gitu. Sehingga dengan algoritma yang sama, kita juga bisa menggunakan itu sebenarnya di sosial media kita. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke, memang sih aku juga tetap jelasin secara teori kayak metodologi yang aku lakukan itu seperti apa sih, itu untuk meyakinkan bahwa ya emang kita belajar gitu ya tentang itu. Kita memang punya nih teorinya tentang filtrasi hoax itu kayak gimana gitu, kita memang ada teorinya. Tapi itu juga kayak tentang gimana sih kita tuh bisa menerangkan itu ke juri kayak gitu kan. Jadi sebenarnya juri itu nggak akan peduli gitu sama detail metodologi kalian seperti apa, kecuali nanti kalian ketemu sama juri dari latar belakang yang sama gitu. Kebetulan waktu itu juri yang menghadapi aku itu kebanyakan adalah sastra, hukum, dan yang satunya itu industri kalau nggak salah, teknik industri. Jadi tidak banyak yang paham tentang informatika sehingga algoritmaku sendiri itu tidak dipertanyakan gitu. Nah, kalau mau yang lebih gampang lagi, kalian nanti ketika presentasi bawa alat peraga. Kalau aku dulu kalau informatika karena pasti ngodingnya belum selesai ya, jadi kita bikin mock up gitu ya. Kita cuma bikin desain tampilannya aja yang kalau misalkan diklik-klik-klik itu nanti bisa muncul gitu hasilnya seperti apa. Jadi dulu emang aku nakal sih. Jadi dulu tuh aku bikin mock up yang memang belum aku develop sampai selesai gitu ya. Jadi aku cuma untuk menguji gitu kan. Biasanya kan kita disuruh, oh coba deh kalau masukin kata-kata ini keluarnya hoax apa enggak gitu ya. Kayak dia tuh cuma mau tahu aku ngelabelinnya tuh udah bener apa belum. Nah karena waktu itu sebenarnya belum selesai, jadi aku ngakalin tuh gimana caranya ada button gitu ya. Buttonnya kalau dipencet yang kanan itu keluarnya tidak hoax. Kalau dipencet yang kiri itu keluarnya hoax gitu. Jadi ketika diuji itu seolah-olah udah selesai gitu ya. Maksudnya seolah-olah udah bisa gitu. Padahal belum. Padahal itu masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Jadi memang karena waktu itu pengumuman lolos itu persiapannya hanya seminggu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah pengen menggagas ide itu, teman-teman bisa coba mulai untuk bikin ininya sih, bikin prototipe-nya gitu. Biar lebih gampang nanti jelasinnya. Itu sih. Jadi kalau soal metodologi, tulis seperti apa yang teman-teman pahami, seperti teori-teori apa yang kalian udah pelajari. Nanti tugasnya untuk membuat orang paham itu lebih ke presentasinya gitu. Jadi di presentasinya ya jelasin aja ini tuh metode, misalkan ini metode yang sama yang sudah dipakai di mana, di sesuatu yang udah populer atau yang orang awam tahu gitu. Nah, nanti kalau misalkan Ibrahim mau tahu, mungkin kalau kimia, Ibrahim mungkin dalam hati bilang, ya iya Mbak, kalau informatika masih lebih gampang gitu ya. Kalau kimia gimana Mbak caranya jelasin ke orang awam gitu ya. Mereka mana paham NH3 itu apa gitu. Itu nanti kamu bisa tanya ke Syarifah mungkin ya. Soalnya Syarifah kan juga pasti bawa topik tentang kimia ya. Dan dia pasti menghadapi itu gitu. Jadi coba nanti sharing dulu sama Syarifah. Kalau dari aku sih gitu. Gimana Ibrahim? Menjawab nggak? Menjawab kok Mbak. Okay. Jadi lebih ditekankan waktu itunya Mbak ya. Kayak gambaran umumnya, kondisi awal, latar belakangnya seperti itu Mbak ya. Kayak yang aku bilang tadi, yang paling penting itu 5 menit awal sama 2 menit terakhir gitu. Closing statement, udah itu aja yang paling penting sebenarnya. Di tengah-tengah itu lah paling mereka ngelamun gitu ya, sok-sok ngeliat aja. Tapi mereka juga memperhatikan PPT kita kok. Soalnya waktu itu mereka kayak memperhatikan itu fontnya PPT kamu itu seharusnya dibuatnya lebih seperti ini. Itu sebenarnya mereka juga memperhatikan gitu.
Itu sih. Jadi prepare for the best aja ya, Ibrahim ya. Dan semuanya kita harus prepare for the best nih. Baik Mbak Caca, terima kasih Mbak Caca. Siap, sama-sama. Aku lanjut dulu ya. Nih, tadi ada fokus group discussion. Ini kayak yang aku bilang. Fokus group discussion ini berisi 2-3 orang yang diberi topik berbeda setiap orangnya. Dan satu orang itu dikasih jatah waktu 20-30 menit. Jadi di sini kalian akan dimasukkan ke dalam satu ruangan sama 2-3 peserta lainnya. Dan di situ ada 40 topik berbeda. Jadi misalkan ada 40 peserta, topiknya juga ada 40. Jadi kalian gak akan dapat topik yang sama. Tapi biasanya itu tuh udah di cluster gitu ya, udah dikategorikan. Itu tuh masuk ke bidang apa, misalkan education, terus habis gitu industri, terus teknologi gitu-gitu. Jadi emang dia tuh udah ada cluster-clusternya. Kalau nggak, itu berkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi coba teman-teman pelajarin di sdgs.org kalau nggak salah. Coba cari topik-topik tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi itu yang biasanya dibahas gitu ya. Ya, Sustainable Development Goals. Nanti teman-teman coba belajar tentang itu. Kasus-kasus yang terkini itu apa? Saat itu, waktu aku di final round itu, aku dapat topik tentang pemberlakuan kembali. This house believe that. Jadi mereka mau memberlakukan kembali hukuman pukul, hukuman fisik untuk anak-anak sekolah gitu. Nah, gimana nih caranya aku ngomong 10 menit tuh mau ngomong apa gitu ya, bingung gitu dalam bahasa Inggris 10 menit mau ngomong topik yang kita nggak tahu gitu. Jadi biasanya setelah kita ambil topiknya, kita dikasih waktu 60 detik untuk mempersiapkan coret-coret itu tuh mau ngomongin apa. Jadi kalau aku selalu mendefinisikan kayak gini, satu, definisikan kasusnya itu apa. Jadi jadi dia mau menjelaskan tentang kasusnya adalah memperkenalkan kembali hukuman fisik kepada anak-anak sekolah gitu. Hukuman fisik itu hukuman yang seperti apa sih? Bahkan ya di situ waktu itu karena saking aku pengen mengulur-ngulur waktu, di situ aku juga mendefinisikan sekolah itu apa. Di sekolah itu tokoh-tokohnya siapa aja? Ada student, ada teacher, ada aku waktu itu juga bilang ada kurikulum di mana kita itu memang diatur dalam sebuah sistem untuk mencapai target-target tertentu gitu dari dalam suatu pembelajaran itu. Jadi aku definisikan dulu kasusnya apa, kondisi lingkungannya kayak gimana sih. Jadi dapat nih gambaran, walaupun itu basic ya, kayak semua orang di situ pasti sekolah gitu, tapi itu perlu kita definisikan ulang sekaligus untuk ngolor-ngolor waktu nih, karena aku paham bahwa kalau aku ngomong kurang dari 10 menit itu udah pasti aku gagal gitu, udah pasti aku lose gitu. Walaupun aku di yang lain bagus itu biasanya waktu eraku tuh dia kayak true walls aja. Kalau kamu berhasil ngelewatin 10 menit ya kamu bisa menang. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngelewatin 10 menit ya kayak absolutely you are lose gitu. Kayak gitu. Jadi itu satu, definisin kasus, dua, jelasin permasalahannya itu apa. Terus kenapa gitu? Kenapa kok orang waktu itu tuh mau memberi hukuman fisik gitu? Apa sih kenapa? Apa tujuannya? Jadi aku jelasin di situ bahwa tujuan dari hukuman fisik itu adalah dulu itu adalah untuk memberi efek jera gitu, biar anak atau student itu tidak mengulangi kesalahan yang sama biasa. Tapi di sini, nah di situ terus aku jelasin. Tapi di sini yang menjadi titik permasalahan adalah apa? Yang jadi titik permasalahan adalah sebenarnya bisa kok anak-anak itu tidak diberi hukuman fisik untuk dapat efek jerahnya itu tadi. Jadi kalau kamu memang mau mencapai si efek jerah itu, kamu bisa kok menggunakan cara yang lain gitu. Karena kalau dengan hukuman fisik itu kamu bisa memberikan tidak hanya efek jerah tapi trauma dan pembentukan karakter yang lain terhadap anak-anak gitu. Bisa aja anak-anak itu malah jadi pembangkang, malah jadi lebih keras daripada kita karena kita mencontohkan sesuatu yang keras gitu ke mereka. Jadi aku menyampaikan itu gitu saat itu. Terus aku juga gambarkan bahwa sebenarnya kejadian ini itu secara tertulis sudah diatasi sama kayak Komnas Perlindungan Anak, sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ kebetulan banget itu
kebetulan banget aku tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang UU nomor 23 tahun 2003 itu sebenarnya udah di amandemennya udah nggak berlaku, tapi aku tetap sebutin itu kayak cuma sebagai penguat gitu ya. Oh, anak ini juga lumayan paham nih tentang hukumnya kayak gitu. Itu jadi aku tetap sebutin itu. Jadi tetap nyebutin data, tetap nyebutin hukum. Kalau misalkan kalian bisa itu tetap disebutin gitu ya, basic-basic teori yang kayak gitu. Soalnya itu yang akan membuat kalian itu terlihat tidak omong kosong gitu. Soalnya kan di dalam forum itu semuanya itu battle data gitu, semuanya itu battle bukti, battle fakta gitu ya, bukan battle opini. Ya opini juga, cuma lebih baik jika itu didukung sama fakta-fakta yang jelas gitu. Terus habis itu kalian pikirkan setelah kalian menjelaskan solusi yang udah ada, kalian jelasin. Tapi solusi itu sampai sekarang itu belum optimal nih, belum maksimal nih untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi misalkan adanya undang-undang ini tuh belum cukup gitu, karena tidak semua orang mengerti tentang undang-undang itu, tidak semua orang itu paham tentang undang-undang itu. Akhirnya apa? Akhirnya aku merekomendasikan suatu solusi yang sebenarnya tuh ya udah diimplementasikan kayak pendidikan karakter, mengajarkan anak itu dengan pendidikan yang menimbulkan karakter-karakter yang baik gitu. Yang itu tuh terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Jadi pendidikannya itu tidak hanya pada jam pelajaran, tapi pendidikan yang selama di luar jam pelajaran pun itu tetap dipantau gitu, kayak misalkan pembuatan kantin kejujuran dan segala macam yang sebenarnya itu tuh sudah ada gitu. Tapi di waktu yang sesingkat itu ya kalian pasti, kalau aku saat itu aku tuh blank gitu ya, mau tulis apa juga aku tuh blank. Jadi benar-benar apa yang ada di pikiranku saat itu yang aku definisikan dan aku perpanjang waktunya gitu ya, aku ulur-ulur waktunya. Kalian udah nggak bakal sempet nyiapin skrip dan segala macam. Jadi itu benar-benar really on bagaimana kemampuan bahasa Inggris kalian saat itu gitu. Dan yang terakhir itu pasti ada closing statement atau kesimpulan ya. Jadi kalian kasih di situ tuh kesimpulan seperti oke, jadi sekarang itu aku udah bisa menyimpulkan bahwa hukuman tangan, hukuman fisik itu sudah tidak lagi efektif untuk anak-anak millennials gitu misalkan sebut ya. Untuk anak-anak millennials itu udah nggak efektif, soalnya itu apa ABC. Nah, dan aku yakin kalian harus tambahin and I believe that gitu ya. Kalian harus tambahkan bahwa kalian yakin, kalian percaya bahwa jika solusi yang kalian tawarkan tadi diimplementasikan, itu akan menimbulkan lingkungan yang jauh lebih baik daripada memperkenalkan kembali hukuman tangan kayak gitu. Jadi itu biasanya udah ditutup seperti itu, lalu kalian akan ditanya ini sama kompetitor kalian. Tapi sebenarnya serunya waktu sesinya saya, aku nggak ngerti ya, alhamdulillah, aku tuh dapat temen, jadi aku satu ruangan hanya berdua, dan aku dapat temen yang friendly banget ya, jadi dia itu tidak menyudutkan aku kepada suatu statement yang dia anggap solusiku salah atau apa, tapi dia justru ngajak aku diskusi gitu, kayak buat dia tuh, dia mempertanyakan kembali, emang apa cukup gitu ya hukuman kayak gitu, emang apa cukup kalau misalkan kita nggak memperkenalkan kembali hukuman tangan, menurutku sih kayaknya perlu deh tetap diperkenalkan aja, tetap didatengin lagi tuh hukuman tangan, tapi tidak boleh berlebihan yang kayak gitu-gitu. Jadi kita malah discussion gitu, bukan nggak melulu tentang debat gitu ya. Itu untungnya. Tapi kalau misalkan kalian dapat temen yang tiba-tiba emang ambis gitu ya, ya itu based on your luck lah ya. Tapi aku nggak ngerti nih, apakah di penjurian yang kali ini tuh masih ada yang fokus group discussion ini yang mengingat kondisi seperti ini gitu. Atau mungkin bahkan kalian hanya akan ditanya tentang topik-topik ini tapi tidak ada lawan juga, aku nggak ngerti. Jadi nanti itu dipastikan kembali. So sekarang kalian harus nyiapin loh ya kemampuan bahasa Inggrisnya nih. Mulai dari baca-baca artikel aja, dari sekarang baca-baca artikel bahasa Inggris. Terus di websitenya sdgs.org itu kayaknya bahasa Inggris semua. Jadi kalian bisa mulai searching terus kayak cari tahu artinya apa. Terus aku dulu baru tahu kalau ada topik SDGs ini Hamin 2 kalau nggak salah sebelum aku berangkat. Jadi even waktu aku berangkat di jalan pun itu aku masih tulis kayak kalau aku dapat topik ini kira-kira aku mau ngomong apa. Kalau aku dapat topik ini kira-kira aku mau ngomong apa. Ya walaupun ternyata topik-topik yang aku udah persiapkan itu malah nggak keluar sama sekali. Jadi SDGs itu
Ada 13 issues kalau nggak salah, ada zero hunger gitu-gitu. Kelaparan, kemiskinan, terus industri, yang gitu-gitu. Aku lupa gimana detailnya, coba nanti kalian cek langsung aja di sdgs.org itu. Itu untuk fokus group discussion. Ada yang mau tanya nggak? Nah, kalau nggak ada, aku yang mau cari orang nih. Abdul Aziz Mujib. Siapa nih? Abdul Aziz Mujib. Coba dong nyalain kameranya. Iya, Kak Caca. Halo Abdul Aziz. Aku panggilnya apa nih, Aziz? Iya, Aziz saja. Oke, Aziz dari departemen mana? Informatika. Oh, informatika. Aziz, IF berapa nih berarti? Sekarang semester berapa? Semester 5? Semester 3. Oh, semester 3 baru ya berarti. Oke. Iya. Gimana Aziz kalau lihat sejauh ini nih di fokus group discussion nih? Aziz sudah tahu belum mau nulis karya tulis ilmiahnya apa? Saya masih ada ide tapi belum berhubungan sama informatika. Oh, Jadi apa tuh? sambil cari-cari ide lain. Nah, ya, apa tuh? Maksimalkan pendapatan UMKM melalui personal branding produk. Oh, I see. Bagus, bisa juga. Kalau menurutku sih, itu bisa banget kok kamu kaitin sama informatika. Misalkan kamu kaitinnya cukup sama sosial media, atau kamu bisa kaitkannya sama kayak yang aku kerjain sekarang ya. Jadi kalau sekarang di tempat kerjaanku tuh aku cukup banyak megang tentang kayak advertising gitu ya. Itu juga bisa kok kamu serempet-serempetin sama informatika. Tapi mungkin nanti kalau misalkan disuruh nulis KTI-nya tuh metodologinya gimana nanti coba konsultasiin. Kamu udah tahu belum dosen pembimbingnya siapa? Masih belum ya. Belum ya, nanti itu diskusiin aja sama pembimbingnya kayak gimana. Oke, kalau sampai di FGD nih, kira-kira kamu udah siap belum sih kalau disuruh diskusi dalam bahasa Inggris selama 10 menit nih? Eh, siap gak siap diusahakan siap, Mbak. Wes, Kalau mantap. Gimana? Dan aku tadi apa? Mau ngomong apa? yang kurang dari saya itu masih kemampuan bahasa Inggris gitu. Oke. Terus kira-kira upayamu apa nih buat bisa membalap nih kemampuan bahasa Inggrisnya? Ya mungkin Sebenarnya ngoding kan juga pakai bahasa Inggris ya? iya. Kalau saya itu baca-baca itu paham artinya, tapi jika berbicara itu sulit menyusun kata-katanya gitu. Iya. Aku juga merasakan itu kok. Kalau emang karena di keseharian kita emang kita nggak pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong bahasa Inggris di depan orang tuh kayak kikuk, kayak canggung gitu ya. Tapi kalau waktu udah di sana all out aja, udah lepasin aja itu kata-kata walaupun grammarnya acak adut tuh udah yang penting sama-sama paham aja gitu. Ya tapi kalau misalkan grammarnya bisa bagus juga lebih baik gitu ya. Kalau aku dulu baca buku cerita anak-anak. Jadi buku cerita anak-anak itu kayaknya aku masih simpen deh. Oh, di rak buku yang itu. Jadi aku baca buku cerita anak-anak dalam bahasa Inggris tuh full bahasa Inggris. Karena aku udah penat gitu kan baca yang ilmiah-ilmiah ya. Jadi aku buat baca buku cerita anak-anak aja. Jadi lebih ringan gitu ya. Jadi seenggaknya itu kita cukup tetap nggak asing gitu sama kata-kata bahasa Inggris gitu. Siapa tadi Aziz? Paham nggak sih sama, maksudnya ngikutin nggak sih berita-berita terupdate sekarang ini? Selain beritanya Gisel ya? Eh, jarang sih, Mbak. Jarang update ya? Jarang ngikutin berita. Ya, Nah jarang itu, update. ya itu mulai sekarang kamu harus update sama berita yang terjadi di dunia ini. Mungkin bisa lihat CNN atau bisa download yang berita-berita gitu ya. Jadi mulai dipersiapkan tuh ya Ya, Ziz ya. The next ya. perwakilan informatika lah ya. Oke. Oke, makasih ya Aziz ya. Sukses terus. Amin. Terima kasih, Mbak Caca. Oke. Oke, lanjut ini tahap interview. Wah, kalau interview, insya Allah lah ya semua teman-teman Mawapres di sini mah udah siap gitu ya. Tapi yang aku nggak nyangka gitu ya, pas itu, yang ditanya itu gini,
rektor 2-nya namanya siapa gitu. Jadi pengetahuan basic tentang sekolah kalian untuk membuktikan satu apakah benar kalian itu dari universitas itu, siapa tahu bayaran gitu kan ya. Satu untuk memvalidasi itu, dua untuk memvalidasi apakah kalian itu benar-benar aktif gitu ya di sekolahnya, di universitasnya. Kalau misalkan kalian aktif kan udah pasti tahu lah ya, paham gitu sama strukturalnya seperti apa di kampus gitu. Terus ada kayak ada prodi apa aja sih, atau ada kayak fakultas apa aja gitu. Terus lulusan prodimu itu biasanya jadi apa gitu. Itu biasanya kayak kita tuh mau ditanyain tentang seberapa jauh sih kita itu berpikir tentang karir kita setelah kuliahnya nanti gitu. Gajinya berapa, biasanya kayak gitu. Jadi si juri ini pakai bahasa Indonesia kok. Jadi juri itu biasanya nanya-nanya yang ya hal-hal basic yang seperti itu malahan yang dipertanyakan. Terus kayak apa aja sih cabang ilmu di prodimu, kayak kalau di informatika di UISI itu ada software development, ada pembangunan software, ada data mining, sama ada emerging technologies atau IoT kayak gitu-gitu. Jadi itu kita jelasin sedetail mungkin kayak gimana. Dan biasanya selama interview itu yang juga diperhatikan itu adalah sikapnya, attitude-nya. Jadi gimana cara kalian deliver, apakah kalian matanya lihat kanan kiri, apakah nunduk, kayak gitu itu juga sangat diperhatikan gitu. Terus habis gitu lagi kayak apa sih pendapatmu tentang subjek, tentang apa sesuatu yang populer waktu itu, karena aku dari informatika, dia tanya gimana menurutmu tentang perkembangan IoT di Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin itu yang benar-benar kalau menurutku sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini tuh benar-benar pertanyaan yang general tentang prodi kalian, tentang background ilmu kalian, untuk ya itu tadi cuma untuk memvalidasi bahwa kalian tuh beneran nggak sih paham sama bidang ilmu kalian. Apakah itu tuh cuma IPK yang tertulis 3,8, 3,9 gitu ya. Tapi padahal ketika ditanya tentang topik-topik yang sangat populer aja kita nggak bisa jawab gitu. Jadi ini tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi diri kalian gitu sih. Selain untuk seleksi berkas prestasi. Jadi tadi kan prestasinya kita udah lampirin tuh 10 prestasi terbaik kita. Nah itu biasanya diseleksi. Wah ini bisa masuk, oh ini nggak bisa masuk, oh ini sebaiknya nggak usah, yang kayak gitu-gitu. Tapi dicoba aja, biasanya ada yang gitu-gitu tuh jurinya. Jadi nanti kayak dari 10 bisa jadi yang tervalidasi itu cuma 8, cuma 7. Tapi kalau bisa semua ya lebih baik bisa semua gitu. Itu sih, jadi kalau di tahapan interview itu lebih ke kayak gitu. Jadi teman-teman tetap harus siapin diri bahkan ke hal-hal yang sangat apa ya, sangat kecil gitu ya, sangat tidak, kalian tuh tidak berpikir akan ditanya itu gitu, tapi itu mungkin aja gitu ditanyain. Kayak gitu sih. Jadi interview easy lah. 30 menit tuh nggak kerasa karena emang ya cukup santai tapi serius gitu. Oke, ini kalau tadi itu emang persiapan sakleknya ya yang memang kalian harus siapin. Ini ada persiapan lain yang mungkin memang harus kalian bangun juga. Yang pertama ada personal branding, dan aku lihat kayaknya di agenda kita emang belajar juga nih ya tentang personal branding. Jadi nanti kalian emang harus benar-benar belajar tuh tentang itu, karena aku baru sadar gitu ya. Aku dari dulu tuh aktif nge-MC, aktif organisasi, aktif ikut lomba, ternyata nggak banyak dokumentasinya gitu. Ternyata waktu lomba, waktu waktu aku berkegiatan tuh aku jarang banget foto-foto gitu, dan itu aku baru sadar ketika aku mau bikin sosial media aku. Jadi waktu ke nasional, waktu penjaringan di nasional itu sosial media kita tuh dipantau. Jadi sosial media kita tuh bakal dilihat sama Dikti, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, kayak gitu-gitu tuh dilihat semuanya. Sedangkan aku jujur aja aku dulu tuh nggak terlalu aktif di semua media sosial gitu, paling cuma Instagram gitu ya. Dan di Instagramku pun dulu nggak kayak benar-benar daily life aja, nggak nge-share something yang berbau tentang prestasiku atau apa gitu. Jadi akhirnya ya sempat lah sekali dua kali nge-share gitu ya. Akhirnya aku buat highlight sendiri nih, ceritanya kayak aku tuh mau flashback aku tuh pernah ngapain aja sih. Jadi kalau kalian cek di Instagramku Alicia Sarah hanya 2, itu ada di satu highlight itu namanya achievement. Aku masih taruh di situ mulai dari aku ikut uh, ambasador UISI, terus habis gitu Hima, yang kayak gitu-gitu tuh ternyata jarang kan. Kayak siapa sih yang mau mengabadikan foto lagi rapat yang justru kayak itu pentingnya gitu, yang lagi rapat, kumpul serius-serius mikir gitu ya. Justru kan biasanya kayak gitu tuh malah nggak ada dokumentasinya gitu.
Nah, ternyata mendokumentasikan kegiatan kita itu aku baru tahu kalau itu ternyata penting gitu ya. Yaitu tadi untuk kebutuhan personal branding gitu. Jadi seperti apa nanti kalian mau dikenal, itu yang nanti disebut personal branding gitu. Itu penting ya. Jadi kalau misalkan sekarang kalian udah ada status-status alay di Instagramnya ya, segera diselamatkan. Di Facebooknya tuh foto-foto alay, status alay, silahkan dipersiapkan. Oke, siap-siap Bu Yunita. Oke, jadi gitu ya. Jadi Caca, saya pamit dulu ya. Siap Bu Yunita, Bu Puji. Oh, Bu Ya, Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Puji, semangat. Saya masih Itu di ya. sini kok, tenang aja Kak. Oh, siap Bu Yunita. Alhamdulillah ya masih ada Bu Yunita. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman, ini Bu Yunita di belakang layar lagi menilai. Wah, ini yang aktif siapa nih gitu. Santai-santai aja. Oke, itu. Terus yang kedua itu tadi up to date sama isu-isu terkini. Karena mungkin kegiatan perkuliahan kita itu bikin kita susah update ya sama berita-berita terkini yang terjadi di dunia, bahkan yang terjadi di Indonesia khususnya. Itu penting banget untuk kalian tahu. Bahkan aku ingat banget ya dulu itu, aku di meja makan itu diskusi tentang, korupsinya si ini tuh gimana sih waktu itu tuh ya. Itu lagi makan siang gitu loh, padahal kayak aku tuh nggak pernah mikir aku akan ada di satu kompetisi di mana waktu makan siang pun kita tuh membahas tentang something yang serius gitu, kayak kalau kita mau makan tuh kayak aduh nggak nafsu makan gitu ya jadinya. Itu penting banget. Jadi kalau sekarang aku nggak tahu ya, mungkin kalau yang sekarang mungkin teman-teman eh, akan menghadapi situasi yang berbeda gitu ya, tapi kalau saat itu aku merasa bahwa teman-temanku yang jadi kompetitorku di situ tuh emang semuanya keren-keren gitu ya. Pengetahuan mereka terhadap isu-isu terkini tuh emang keren banget lah. Bener-bener mereka tuh update gitu ya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa ngimbangin gitu. Biar setidaknya UISI itu nanti tidak dikenal sebagai universitas baru gitu. Aku sangat sebel gitu ya kalau misalkan dianggap, UISI universitas yang mana itu ya? Nah, itu aku kayak sebel banget itu kalau misalkan dibilangin kayak gitu. Jadi buktiin bahwa walaupun kita baru tuh kita juga tetap bisa ngikutin kok, kita tuh tetap bisa update juga gitu. Tetap bisa ngimbangin universitas-universitas lain, dan aku rasa emang UISI udah sampai kok di tahap itu. Jadi itu sih update sama isu-isu terkini. Jangan sampai kalian nol putul nggak tahu apa-apa gitu ya. Even if kalian nggak tahu tentang isu itu, kalian bisa ngakalin dengan ngomong kayak tentang isu lain yang memang kalian pahami gitu. Gitu. Tetap kasih tanggapan. Soalnya nggak cuma sama teman-teman, nanti sama juri juga kalian akan ditabrak-tabrakan sama isu-isu gitu. Kayak even karya tulis kalian pun nanti itu akan dihadapkan dengan, nah terus kalau kondisinya kayak gini gimana? Nah kayak gitu. Jadi akan diuji sebegitunya gitu. Iya, bener. Kayak misalkan karya tulis saya dulu tuh diuji kayak, terus gimana kalau misalkan orang tahu itu akan difilter, terus ya udah yang emang sengaja mau nyebarin hoax ya nggak mau download aja gitu. Akhirnya aku di situ biasanya nyampein kayak namanya milestone. Milestone itu kayak rencana jangka panjang gitu ya, plan A, plan B gitu juga. Misalkan ya di tahun segini nih kita nimbulin namanya awareness dulu, biar orang-orang itu punya desire, punya keinginan untuk mendownload si aplikasi itu gitu. Biar orang-orang tuh paham uh, pentingnya menghabiskan ya, membatasi penyebaran hoax itu kayak gitu sih. Jadi lebih ke gimana caranya kalian bisa tetap menjawab apapun pertanyaan yang dikasih sama juri gitu ya. Mungkin nanti kalian akan Zoom meeting seperti ini gitu ya. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin. Terus kayak aturan-aturannya kayak gimana itu juga teman-teman perlu tahu detail sih. Biar nanti kalian tuh nggak kaget gitu ya kalau misalkan, wah kok ternyata ini sesinya kayak gini nih, wah kok ternyata sesinya gini nih, itu biar kalian nggak kaget gitu. Aku juga dulu sebelum, nah ini alhamdulillah ya tahun ini kita udah ada sesi untuk kita sharing sama Mawapres tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Soalnya waktu pengalaman aku belum dapat sharing dari Mawapres tahun sebelumnya. Jadi benar-benar itu aku telepon Mawapresnya itu Mbak Agnia dulu secara pribadi, aku telepon, aku tanya, aku harus nyiapin apa ini Mbak? Karena aku clueless gitu ya waktu itu. Aku bingung gitu mau nyiapin apa selain dari yang emang udah disiapin sama kampus, kayak something yang emang udah
taruh di buku panduannya itu gitu. Karena seingatku yang tahapan-tahapan di penyisihan ini tidak ditulis sedetail ini gitu. Nggak ditulis sedetail ini di buku panduannya. Jadi emang kita perlu sih ada sharing knowledge kayak gini. Gitu, biar kalian tuh dapatlah bocoran-bocoran ya, walaupun tipis dan pasti ada perubahannya. Gitu. Kayak yang aku bilang tadi, for me it's not about the title gitu ya, nggak tentang predikat sebagai mawapresnya ternyata. Walaupun tadi goals awal saya adalah saya pengen memang jadi mawapres, tapi ternyata setelah saya rasakan yang terpenting itu bukan the title gitu, bukan predikat sebagai mawapresnya, tapi lebih ke proses apa sih yang aku lalui untuk mendapatkan gelar itu gitu ya. Karena proses yang aku alami itu satu, aku harus kuliah ya, aku harus kuliah dengan benar, serius gitu ya, nggak boleh ada mata kuliah yang fail gitu. Terus yang kedua, aku juga harus tetap aktif di organisasi, di himpunan, di UISI Ambassador, di organisasi-organisasi lainnya gitu. Itu gimana gitu ya caranya kita bisa excellent di pelajaran juga, di organisasi juga. Terlebih saya juga tetap harus ikut di lomba-lomba lainnya, misalkan kayak di Gmastik, di PKM. Waktu di PKM itu kebetulan saya entah sialnya atau untungnya ya, saya dalam 1 tahun yang sama itu dapat pendanaan di 2 bidang gitu. Jadi saya ngerjain project di 2 bidang dan itu cukup berat gitu ya. Bayangin prosesnya itu sepanjang itu untuk mendapatkan title sebagai mawapres gitu. Jadi lebih ke prosesnya sih kayak kalau saya. Jadi kita dapat kemampuan apa sih setelah ikut mawapres ini? Dapat kemampuan public speaking pastinya, terus dapat link ya. Saya sampai sekarang itu sama teman-teman saya di mawapres itu masih sering kontak. Misalkan saya masih sering dihubungin, "Ja, aku ada project ini nih." Gitu. Masih sering tuh dapat-dapat yang kayak gitu. Jadi kita dapat link juga dan kita itu ada di environment orang-orang yang pinter gitu ya. Ibaratnya calon-calon orang sukses semua gitu. Teman-teman di sini juga gitu, ini calon-calon orang-orang sukses semua gitu. Jadi kita udah ada di environment yang baik, insya Allah nanti juga akan dapat hal-hal baik gitu ya di dalamnya. Entah itu pekerjaan, entah itu nanti tentang isu-isu apa yang memang kita bisa kolaborasi kayak gitu. Bahkan ada juga teman saya yang udah bisnis cafe bareng ya. Jadi gitu sih, kita dapat link baru kita dapat teman. Itu. Jadi yang terpenting di sini kalau buat saya setelah semua yang saya lewati ini bukan gelarnya, tapi benar-benar proses selama kita itu mau mencapai itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau ada diskusi lagi lebih lanjut sama saya, boleh ke Instagram saya Alicia Sarah hanya 2. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Silakan. Ayo, aku mau cari nih siapa nih namanya. Oh, Naomi. Silakan Naomi. Iya, makasih Mbak Caca. Perkenalkan saya Naomi dari Prodi Sistem Informasi, Mbak. Oke, Sistem Informasi. Ya, Mbak mau. Maudi ya? Kenapa Mbak? Siapa tadi namanya Maudi? Naomi, Mbak. Oh, Naomi, oke. Naomi, silakan. Ya, mau tanya Mbak. Saya kepikiran yang itu tadi FGD tadi Mbak, kan pakai bahasa Inggris kan itu Mbak ya? Iya, betul. Terus kan untuk topiknya kita juga baru dapat di hari itu kayak gitu. Nah, di keseharian kita kan kita juga jarang pakai bahasa Inggris kan Mbak. Mungkin ngerti ya sedikit-sedikit kayak gitu dan grammarnya mungkin masih berantakan. Acak-adut ya. Iya. Okay. Nah, pernah nggak sih Mbak Caca waktu itu ngalamin kayak aku tuh mau ngomong kayak gini tapi nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti bahasa Inggrisnya gimana, terus akhirnya Mbak Caca ngatasinnya kayak gitu gimana? Kan kadang kita mau ngomong ada kosakata tertentu yang kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya kayak gitu Mbak. Iya, itu sih Mbak. Iya. Makasih. Oke, thank you Naomi. Naomi ini mau juga ya? Ambasador juga bukan sih? Iya, betul Mbak. Iya. Kita pernah ketemu di Ambasador berarti ya. Oke, Naomi, bener banget ya pertanyaannya. Gimana nih Mbak kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah kita nyampein, ternyata blank gitu ya, bingung mau
mau ngomong apa gitu ya. Kalau aku ngatasinnya gini, biasanya kalau misalkan aku bingung, aku akan ucapkan kalimat lain yang aku tahu gitu ya. Ketika aku ingat baru aku klarifikasi lagi. Jadi sebenarnya waktu aku ngomong itu tuh nggak seberurutan itu gitu. Kadang-kadang aku setelah aku misalkan ya aku mau ngomong A gitu ya, tapi aku lupa. Jadi aku ngomong B dulu. Aku ngomongin kalimat yang lain yang aku tuh ingat. Jadi yang penting tuh kayak lancar aja gitu. Kalau misalkan memang kalian lagi nggak paham, jeda, tapi jangan lebih dari 2 detik. Jadi pokoknya, jadi lebih baik kalian ngomongin hal lain yang kalian masih ingat, seblank apapun kalian itu, yang kalian memang masih masih nempel di otak gitu ya. Makanya penting banget buat kalian dari sekarang itu, mumpung kayak gini nih, ini di environment-nya coba untuk saling ngomong bahasa Inggris gitu. Soalnya itu memang tentang kebiasaan gitu ya. Jadi gimana biar nanti itu waktu misalkan kalian ngadepin hal-hal yang kayak gitu, kalian bisa tetap ngomongin hal lain. Hal lain yang even if itu di luar konteks atau kata-kata apapun lah, itu tetap kalian harus tidak boleh berhenti ngomong lebih dari 2 detik gitu. Soalnya kayak kita jeda ambil nafas atau apa, itu kan kayak cuma cukup sedetik gitu ya. Terus emang kalian harus lanjut lagi gitu. Jadi kalau misalkan yang paling penting satu itu sebelum naik ke stage emang kalian harus tenang dulu, benar-benar positive thinking aja, nggak usah mikir bahwa nanti aku akan blank, nanti aku akan blank. Jangan masuki pikiran kalian dengan itu dulu gitu ya. Jadi begitu kalian di stage ketemu musuh, tenang dulu, jangan panik ya, nggak perlu panik sama apapun lah yang ada di depan kalian tuh ya, yang kalian perkirakan akan nggak siap gitu. Jadi kalian harus mikir dulu bahwa oke, aku akan siap, aku akan siap. Kalau misalkan memang terjadi that worst case ya, tenang aja, omongin hal lain, jangan terlihat panik ya, mukanya tetap senyum dan tidak perlu ngomong sorry. Itu yang paling penting. Tidak usah ngomong sorry, I mean that, itu nggak perlu. Jadi kalian lanjutin aja. Justru lebih baik kalian ngomong kayak I mean, even kalian ulang-ulang itu it's okay ya, masih nggak masalah daripada kalian harus ngomong sorry gitu. Karena justru kadang orang tuh sebenarnya nggak ngeh kalau kalian tuh salah atau kalian tuh bingung gitu. Tapi ketika kalian ngomong sorry, kalian itu memperjelas bahwa oh nih anak lagi salah nih gitu. Jadi sama lah kayak ketika kita lagi presentasiin kampus or something gitu ya. Kita mungkin ya adalah sekali 2 kali blank gitu ya. Tapi nggak masalah, jangan sampai itu tuh kelihatan bahwa kalian lagi blank gitu. Jadi harus pinter nih menutupi aura-aura muka-muka yang kadang cengok gitu ya, bingung mau apa ya tadi gitu. Kembali fokus. Itu sih yang paling penting. Semangat ya tadi Naomi. Itu kalau tips dari aku. Omongin hal yang lain aja pokoknya. Apa yang kamu ingat, apa yang bisa kamu omongin aja. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Caca. Latif. Sama-sama Naomi, sukses ya. Iya Mbak Caca, Oke, izin. Iya Bu Yunita. Kenapa Bu Yunita? Ya. Izin bertanya Mbak Caca. Untuk ini keterkaitannya sama KTI tadi. Biasanya anak Tekim itu kan KTI-nya itu agak susah kalau komersil. Kadang kita itu mikirnya itu untuk yang nanti sekiranya fungsinya itu jangka panjang kayak gitu. Dan itu untuk memberikan analogi biasanya agak cukup susah untuk meyakinkan juri dan lain sebagainya, itu memang agak lebih susah meskipun penuh dengan data dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari Mbak Caca tadi bahwasanya KTI yang sekiranya bisa cukup meyakinkan adalah yang komersil itu, kalau menurut Mbak Caca, sepengalaman Mbak Caca melihat KTI Mbak Caca dan teman-teman Mawapres dahulu, itu lebih baik KTI itu yang lingkupnya kecil tapi dia membawa manfaat, atau lingkupnya besar tapi manfaatnya itu dirasakan masih di kemudian hari kayak gitu Mbak Caca. Oke. Yang sekiranya bisa lebih dipandang oleh juri dan lebih dipahami yang mana kira-kira? I see. Oke. Itu Latif ya pertanyaannya. Really good question ya. Pertanyaannya satu itu tadi ya, mungkin agak susah nyari. Tapi menurutku gini, kalau misalkan memang susah untuk mendeliver apa yang kalian maksud kepada juri, kalian punya banyak tools. Kalian bisa bikin animasi-animasi, misalkan apa sih yang kalian maksud gitu. Misalkan kayak tadi jejak karbon gitu ya. Misalkan jejak karbon itu
kalian bisa gambarkan nih kalau misalkan jejak karbon itu ada di sekitar kita dengan kapasitas berapa, itu kondisi dunia kita tuh seperti ini. Tapi kalau misalkan jejak karbonnya itu sedikit, itu akan seperti ini gitu. Jadi tunjukkan langsung visualnya. Jadi jangan biarin orang itu ngawang gitu ya, mikir apa sih maksudnya jejak karbon itu apa sih gitu ya. Jadi kalau misalkan emang kalian itu susah buat menemukan ide-ide yang komersil ya, berarti kalian emang harus butuh tools, butuh prototype yang bisa bantu kalian untuk menjelaskan ke orang, ini loh yang aku maksud gitu. Dan memang itu tadi sih, usahakan apa yang kalian tulis itu memang orang itu rasakan. Jadi, nah yang tadi Latif bilang, antara dua Mbak Caca, lebih baik yang mana? Yang lingkupnya kecil tapi memang dirasakan orang, atau yang lingkupnya besar tapi lebih dirasakan di kemudian hari. Itu sama saja. Yang penting kamu tahu persis itu itu ada manfaatnya gitu. Misalkan ya, itu lingkupnya kecil. Jadi gini, kalau misalkan lingkupnya kecil, keuntungannya kamu itu justru bisa memberi insight lain kepada juri, bisa kasih sudut pandang lain. Ini loh, ada loh yang kayak gini gitu ya. Misalkan kamu bisa bilang di desa saya gitu ya, anggaplah kan lingkupnya kecil gitu ya, di daerah rumah saya itu ada masalah seperti ini gitu. Tapi tetap sih itu harus kamu tarik lagi ke orang pada general gitu. Misalkan kamu bisa bandingin kondisi di lingkup kecil itu tadi dengan lingkup yang general. Misalkan nanti di situ kamu bisa lihat, oh ternyata di sini tuh ada ketimpangan, Bu. Jadi di sini tuh ada perbedaan yang sangat signifikan antara lingkungan saya dengan lingkungan pada umumnya, misalkan seperti itu. Jadi tetap, walaupun itu adalah lingkup yang kecil, kamu tetap bisa compare atau tetap bisa kamu kaitkan sama hal besar atau hal-hal yang common atau yang common yang umum terjadi di lingkungan kita gitu. Tetap bisa kok. Kalau menurutku kamu punya ide apapun itu pasti kan kamu juga pasti kan punya itu tadi ya, tujuan apa sih yang mau kamu capai dari KTI-mu, terus enggaknya manfaatnya KTI-mu itu apa, kan pasti ada gitu ya. Nah itu yang perlu kamu gali dan perlu kamu jelaskan ke juri, ini loh manfaatnya, dengan gamblang gitu ya, dengan sangat mudah untuk dipahami. Itu tadi, kalau misalkan memang dia tidak komersil, maka kamu bisa gunakan tools-tools, bisa kamu gunakan alat-alat peraga yang memang itu tuh lebih bisa menggambarkan. Kayak dulu teman saya itu yang satu presentasi sama saya. Jadi kan saya nomor 38, dia nomor 39 gitu ya. Jadi saya masih sempat lihat tuh KTI presentasinya dia. Dia itu bawa alat. Jadi dia tuh membahas tentang dia itu dari arsitektur. Jadi dia tuh membahas tentang struktur genteng kalau nggak salah. Struktur atap di rumah penduduk Indonesia gitu ya. Struktur atap itu dia itu merancang sebuah struktur atap yang baru gitu. Katanya kombinasi dari struktur atap A dan struktur atap B gitu. Nah, dia terus bikin tuh prototipenya. Jadi struktur atap A itu seperti ini. Ketika dia kena hujan itu ya akan bereaksi seperti ini. Ketika dia kena api dia akan bereaksi seperti ini. Nah, struktur atap yang dia kembangkan itu ketika bereaksi dengan air dia lebih baik gitu ya. Dan ketika bereaksi dengan api juga ternyata dia lebih baik gitu. Jadi jadi itu tuh benar-benar dia gambarkan dengan jelas gitu ya. Kayak juri itu bisa clearly tahu yang dia maksud. Oh alah, maksudnya anak ini tuh struktur atap A itu tadi tuh kayak gini toh bentuknya. Oh struktur atap B itu kayak gini toh bentuknya. Jadi gitu. Jadi nanti Latif juga bisa bikin visualisasi. Entah itu nanti gambar, entah itu nanti animasi, mungkin yang bergerakan lebih baik. Gitu. Paham ya Latif ya? Latif kira-kira judulnya apa tadi? Iya Mbak, kalau saya itu sebenarnya pengen ngangkat kayak masalah lokal, tapi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah nasional kayak gitu. Cuman kalau terbreakdownnya sampai sekarang sih untuk menyelesaikan masalah lokal dalam artian lingkupnya kota atau kabupaten kayak gitu. Which is study case-nya mana? Jadi kan sebenarnya kan kalau misalkan lingkup kecil itu biasanya kita sebutnya study case kan. Emang ya itu tuh kasus yang terjadi di mana gitu ya, di lingkup yang lebih kecil gitu. Tapi tetap sih biasanya secara general kamu pasti akan bisa membandingkan kok. Apa misalkan apa? Case-nya saya terkait ini sih Mbak. Ada di Tuban itu limbah lokal yang mau diolah buat nanganin limbah plastik kayak gitu. Tapi sementara untuk data yang saya punya itu mungkin
limbah plastik yang bisa ditangani ini lingkupnya lingkup lokal Tuban, belum terbit ke sampai lingkup nasional ya. Jadi ada satu limbah yang hanya ada di Tuban kayaknya. Wow, keren ya, sangat spesial Tuban ya. Ada satu limbah yang hanya ada di Tuban lah, itu yang perlu kamu bongkar gitu ya. Jadi pertama kamu mungkin bisa bilang kayak gini. Oke, limbah apa sih yang ada di sekitar kalian? Limbah A, B, C. Wah, Tuban spesial. Ternyata ada limbah ini nih gitu ya. Limbah Z nih. Nah, limbah Z ini di Tuban itu banyak banget, kayak kalau dulu tuh ada ide tentang sorghum ya, sorghum punyanya. Jadi dulu kakak teman seangkatan saya itu dia punya ide bikin crackers dari sorghum, karena juga itu awal mulanya juga dia karena di daerahnya itu produksi atau hasil dari sorghum itu melimpah sekali. Jadi kenapa tidak si sorghum ini tuh dijadiin bahan utama dari pembuatan biskuit kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya juga kecil banget kan lingkupnya, tapi itu bisa dibuat something yang general gitu, something yang memang disukai sama banyak orang, something yang memang bisa dipahami gitu sama banyak orang. Apalagi sampah ya, kalau menurutku nggak terlalu itu udah cukup komersil gitu kalau tentang sampah. Apalagi itu udah jadi kayak masalah yang nasional masalah dunia banget kan, sampah, pengelolaan sampah, terus habis gitu bagaimana cara meminimalisir mendaur ulang sampahnya itu sendiri, dan banyak ya kayaknya teori-teorinya tentang itu. Jadi bisa kamu, itu cukup komersil kok, jadi kamu nggak perlu insecure, itu komersil kok. Pasti semua orang paham lah tentang sampah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kita masih have 10 minutes left. Oh, siapa tuh? Siapa tuh yang angkat tangan? Risa Dewi Anggreni. Silakan. Ya Mbak Ca, terima kasih. Itu Mbak, saya mau nanya ya. Kan Risa di dari daerah departemen apa nih? dari akuntansi. Oh, akuntansi yang tadi dia lupa aku. Iya Mbak. Silakan Kan Risa. mau nanya Mbak, di daerah saya kan itu dekat sama pesisir ya. Oke. Nah itu kan kayak tanaman bakau itu kan banyak ya Mbak. Nah itu nanti juga saya ada ide Mbak, mau dibuat kayak apa, tapi susah untuk menghubungkannya sama akuntansi kayak gitu. Oke. Tadi tentang bakau ya. Bakau. Iya. Mungkin kamu bisa angkat ke kayak ada potensi. Jadi bakau ini kamu ambil sebagai itu adalah potensi gitu ya. Potensi lingkungan kamu ada bakau. Terus bagaimana caranya misalkan si bakau ini bentar ya. Bakau itu hutan pohon itu kan? Iya Mbak. Pohon Iya apa ya? betul. Pohon bakau ya? Ya hutan pohon bakau ya. Iya. Mangrove. Iya. Nah, nama hutannya itu mangrove gitu ya biasanya ya. Nah, misalkan kamu punya mangrove gitu ya. Nah, kamu bisa kaitkan dengan gimana caranya si mangrove ini bisa mempengaruhi misalkan pendapatan dari warga sekitar, misalkan kayak gitu. Kamu bisa ambil benchmark misalkan hutan bakau yang lain, kan udah ada ya hutan bakau mangrove yang udah populer ya, yang emang udah dijadiin tempat wisata, misalkan wisata edukasi atau apa. Itu kamu bisa tarik ke situ gitu. Jadi antara dua ya, kalian tuh bisa ambil dua, antara kalian ambil masalah atau kalian ambil potensi gitu. Jadi bisa dari dua itu sih menurutku. Kalau misalkan kayak tadi ada potensinya bakau, ada potensinya mangrove, kamu bisa kaitkan mangrove itu mungkin dengan pendapatan di daerah itu mungkin. Itu bisa kamu konsultasiin juga lebih lanjut sama dosen kamu. Atau mungkin iya sih, itu sih paling gampang ya kalau buat orang awam kayak aku sih, mungkin akan menarik ke arah situ ya. Kalau misalkan ada hutan bakau, terus hutan bakaunya tuh mau diapain tuh biar bisa jadi pemasukan buat warga di sekitar, misalkan kayak gitu. Atau teori-teori lain mungkin yang kamu punya, kayak tentang apa, korupsi atau apa. Aku nggak ngerti isunya apa sih, masalahnya kalau di akuntansi itu apa? Kalau di Akuntansi itu biasanya akuntansi mengatasi masalah apa? itu Mbak, pencatatan biasanya itu ya kayak gitu aja sih. Lebih ke pencatatannya ya? Iya. Terus itu Mbak, saya punya idenya itu buat pengolahan itu bunga sama buahnya kayak gitu. Oh, tapi kamu punya teorinya di bidang itu? Itu ada kayak kenalan kakak kelas dulu waktu SMA. Oh, biasanya gebetan itu ya? Oh enggak. Oh. Enggak. Enggak ya?
Iya nggak, kalau sebenarnya sih memang lebih baik kalau tetap kamu kaitkan ya sedikit banyak lah ya kamu kaitkan dengan akuntansi. Tapi kalau misalkan memang kamu paham benar teorinya tentang itu dan kamu memang bisa mengatasi itu ya nggak masalah sih ya mungkin ya. Coba nanti kamu konsultasiin lagi deh sama dosen pembimbingnya. Soalnya setauku sih emang harus berkaitan. Kalau misalkan akuntansi ternyata tentang pencatatan mungkin bisa deh kamu tetap misalkan kamu tetap masukin gimana sih nanti misalkan ini kamu bisa bilang gini misalkan itu nanti jadi potensi potensi wisata gitu ya potensi wisata edukasi gitu kamu bisa bilang bahwa atau kamu bisa rekomendasikan nih pencatatan keuangannya atau proyeksi keuangannya itu bisa jadi gini misalkan kamu pasang tarif berapa jadi di lingkungan itu tuh misalkan pendapatannya sekarang pendapatan lingkungan itu tuh misalkan 1 juta 1 bulan gitu ya. Kalau si mangrove itu dimanfaatkan sebagai itu, kamu bisa proyeksikan keuangannya misalkan jadi pendapatannya sebulan bisa jadi 50 juta misalkan kayak gitu. Itu bisa juga loh. Jadi coba dikulik-kulik lagi aja, kira-kira ada masalah apa, terus potensinya apa. Tetap kalau bisa tetap kaitkan aja sedikit banyak sama bidang studimu. Gitu, Risa. Oke, siap Mbak Ca. Makasih. Oke, sama-sama. Yang lain. 5 menit. Ayo, one last. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ini kayaknya yang aktif dari tadi itu aja deh. Mau tanya Mbak, berarti harus relevan sama jurusan kita ya. Gimana Bu Yunita kalau tahun ini? Tetap kita minta relevan sih, cuma memang tidak harus 100%. I see. Bisa aja misalnya kayak kemarin tuh kan salah satu dicontohkan Mawapres. Yang kemarin ke sosialisasi Mas Ikrom yang dari IPB itu, jadi misalnya nih Caca nih kan informatika, nggak harus ngelunglarin coding kok sebenarnya kan. Tapi misalnya mungkin pengenalan IT untuk anak balita. Nah, itu kan yang menarik kan. Biar anak balitanya itu nggak harus ya gimana ya anak zaman sekarang kan suka pegangin HP ya. Iya. Gimana caranya mungkin ada apa gitu mungkin penjadwalan atau apa atau game kayak HP ya kayak sebenarnya inovasi gitu. I see. Tapi tetap dimepet-mepetin ya Bu ya sama bidang ilmu kita gitu ya. Soalnya sebenarnya kan kita tiap hari menghadapi itu gitu loh. Kayak kalau waktu ini jujur aja ya, waktu aku di informatika sebenarnya aku jadinya apapun yang ada di kehidupanku sehari-hari itu aku jadinya kayak tetap berpikir ya sebagaimana aku dibentuk di prodiku gitu ya di informatika gitu. Jadi apa-apa juga pasti aku kaitinnya sama ya informatika lagi. Oh ini bisa nih pakai teknologi gini. Oh ini bisa nih pakai teknologi gini. Ya mungkin kalau aku dulu gak kepikiran ya aku akan buat KTI tentang TIP gitu ya. Waduh, jauh banget itu. Kalau saya sih ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau mampu mungkin nggak masalah sih. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini yang tanyanya diketik ini belum beranjak dari tempat tidur sepertinya. Nanti monggo kalau ada pertanyaan lagi mumpung ada Mbak Caca ya secara live nih walaupun tadi Mbak Caca juga udah infokan ya boleh PM ya Kak Caca ya. Boleh. Yang lain ada nggak? Apakah sudah cukup kira-kira? Kalau dari saya udah. Teman-teman yang lain sudah? Oke, mungkin kayak kalau ini Mbak Rizka ini udah ya? Udah mau lagi raise hand-nya lagi apa cukup? Mbak Risa masih angkat tangan ini. Nggak capek Mbak angkat tangan terus. Belum dipencet kayaknya. Sekarang itu aja. Kayak raise hand dulu di Jimit kan dulu kan apa nih ya? Apa feature ini kan hanya ada di Zoom kan. Sekarang ada di Jimit juga raise hand. Oh iya benar. Oke, apakah cukup teman-teman semuanya? Untuk sesi 1 kita hari ini sharing dengan Mbak Putu Alicia Sarah. Oke, mungkin sebelum ditutup, Cang, monggo bisa closing statement dulu. Oke. So I'm so happy ya for this opportunity. Terima kasih buat kesempatannya. Aku harap teman-teman di sini ngelakuin semuanya benar-benar dengan niat yang baik, benar-benar dengan target yang jelas. Karena kalian nggak perlu kok melakukan sesuatu yang memang
kalian nggak punya target yang jelas gitu ya. Jadi just do something that you need gitu. Lakuin aja apa yang kalian memang pengen mencapai itu, biar kalian selama melakukannya itu tidak ada keterpaksaan. Kalian juga akan melakukannya dengan maksimal. Dan jangan lupa bahwa sekarang di pundak kalian itu yang kalian bawa itu nama prodinya teman-teman. Nanti ketika kalian keluar dari kampus yang kalian bawa adalah nama kampus gitu ya. Jadi semangat, you guys are the best people, chosen people, udah orang-orang terbaik yang dipilih sama masing-masing prodi, yang selanjutnya nanti akan dipilih sama UIC untuk mewakili UIC. So semangat terus, kalian jangan setengah-setengah kalau ngerjain sesuatu, lakuin aja yang paling baik. Kalau capek istirahat jangan berhenti. Itu aja. Thank you. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Bu Yunita. Terima kasih kembali Caca. Ini kalau Terima kasih. Nggak ada tepuk tangan sayang ya. Tepuk tangan online. Sedih banget ya. Oke, nah semoga ini yang bermanfaat. Materinya bermanfaat sudah disampaikan Mbak Caca. Oke, sudah disampaikan Mbak Alvina. Jadi tadi awal sudah pagi, sekarang terabsensinya silakan absensi di link yang sudah diberikan Mbak Alvina. Oke, untuk berikutnya kita istirahat dulu 10 menit. Selama istirahat itu mungkin kalau kalian mau live dulu nggak apa-apa. Nanti jam 9.10 kita akan mulai lagi dengan sesi kedua, yaitu dengan Bu Reni. Di mana Bu Reni ini dosen UISI dengan H indeks tertinggi. Jadi ada 5 H indeksnya. Kalau kalian pengen tahu H indeks itu apa, H indeks itu adalah nilai keaktifan dalam menulis karya ilmiah, nilai keaktifan dalam disertasi, dimasukkan dalam jurnal-jurnal oleh orang-orang peneliti seluruh dunia. Nah, Bu Reni ini indeksnya tertinggi di UISI. Jadi nanti kalian, kita masuk materinya terkait karya tulis itu dari Bu Reni, nanti bisa banyak sharing juga dengan beliau. Ide tulisan apa salahnya tadi dengan Mbak Caca, sekarang nanti juga dengan Bu Reni bisa dibahas lebih lanjut. Mungkin itu, terima kasih Mbak Caca, nggih. Sehat-sehat ya. Setelah ini kayaknya aktif, semoga lancar-lancar kuliahnya. Amin. Terus ya sehat selalu lah, berkah bersama. Amin. Bu Yunita juga sehat-sehat selalu. Untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa istirahat dulu ya. Saya akan undang kita mulai jam 9:10. Terima kasih. Jangan lupa absen.